anak-anak sorry berandalan, siapa aja bisa masuk situ. Orang tua kan memasukkan anak ke situ kan was-was, buat apa? Nanti anaknya akan terpengaruh. Itu teori behaviorisme, karena percaya seorang anak, seorang manusia itu karena lingkungannya. Behaviorisme ini dia melihat manusia itu rapuh, pokoknya lingkungannya kayak gimana, dia akan menjadi seperti apa, yang dibentuk oleh lingkungan tersebut. Tinggal di lingkungan yang nyaman, lingkungan yang wah gitu, terus apa, pemenuhan gizinya juga baik, terus, pertemanan apa, sosialnya juga oke, pasti mereka akan tumbuh menjadi manusia yang oke pula gitu, karena lingkungannya membentuk dia seperti itu. Tapi yang sorry, orang yang, tinggal di kawasan kumuh misalnya, terus tingkat kejahatannya tinggi, dari teori behaviorisme percaya bahwa nanti, orang ini pun akan ngikutin seperti apa lingkungannya. Tapi lagi-lagi seperti tadi psikoanalisis yang disebut banyak kekurangan, teori behaviorisme juga iya disebut banyak kekurangan juga. Teori behaviorisme ini dia tidak bisa menjelaskan tentang self motivation. Karena sangat percaya manusia itu dibentuk sama lingkungannya, ketika ada penelitian-penelitian, percobaan-percobaan ya, eee, ada penyimpangan gitu, tidak sesuai dengan apa sih, tidak sesuai dengan teori ini, mereka sebut dengan itu penyimpangan. Misalnya kayak gini, tidak enak yang tinggal di daerah kumuh, di mana orang-orang di situ putus sekolah, tidak terlalu peduli pada pendidikan, karena mereka memang harus fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup, insting makan ya, itu kan kayak insting utama banget kan kalau mau makan tuh gitu untuk melanjutkan hidup. Ada anak yang tumbuh di sini, lingkungannya kumuh, gizinya pun terbatas, dia apa tuh namanya, gimana sih hidup di daerah yang tingkat kejahatannya tinggi misalnya. Terus ke pendidikan juga nggak ada gitu loh, kurang 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 memperhatikan ini. Tapi ternyata anak ini tumbuh menjadi orang sukses misalnya. Dia mampu untuk mengalahkan stigma bahwa orang yang tinggal di kawasan kumuh bisa masuk SMA unggulan, misalnya seperti itu. Ini yang tidak bisa dijawab oleh teori behaviorisme. Karena menurut teori behaviorisme, nggak akan ada nih orang yang kayak gini. Karena orang yang tinggal di kawasan kumuh selamanya kan akan kumuh, dia tidak akan dapat pendidikan tinggi, dia tidak bisa open minded dan lain sebagainya. Dia teori ini melupakan yang namanya self motivation. Bahwa manusia pun dia memiliki motivasi tersendiri. Lingkungannya mungkin seperti itu, tapi bisa jadi ada satu manusia gitu yang merasa bahwa yang aku harus keluar dari zona ini. Aku harus bisa mematahkan stigma bahwa orang yang tinggal di daerah kumuh tidak bisa sekolah lanjut gitu, tidak bisa sekolah tinggi. Dari behaviorisme menjelaskan tidak bisa menjelaskan tentang self motivation dan jika menemukan ini mereka anggap sebagai penyimpangan. Dan untuk teori behaviorisme ini perlu kalian ketahui percobaan-percobaannya itu dilihat di lab, uji lab gitu loh. Dan kayak contohnya zaman-zaman dulu gitu ada anak 1,5 tahun dia sengaja ditaruhnya dengan simpanse. Ini untuk melihat bahwa penelitian utamanya adalah ingin melihat simpanse ini bisa mengikuti atau mendekati kecerdasan manusia. Tesis utamanya mereka itu gitu, tujuan utama penelitiannya itu. Tapi yang terjadi adalah justru si anak ini yang bertingkah laku seperti simpanse, karena mereka tumbuh bareng, di lab bareng. Ini salah satu penelitian yang cukup inilah, tidak humanis gitu. Cuman ya inilah yang akhirnya melahirkan teori behaviorisme ini, bahwa manusia, dia terbentuk karena lingkungan. Nggak enak yang misalnya agak-agak bandel gitu, orang tuanya memutuskan bahwa ya udah masukin pesantren aja biar apa, biar kepribadiannya berubah gitu, biar nggak bandel lagi. Mungkin dari sudut pandang ini, orang tuanya menurut teori behaviorisme karena menganggap bahwa nanti
lingkungan pesantren yang akan mengubah anaknya. Jadi dia mungkin mereka melupakan bahwa yang si anak pun dia adalah kepribadian, individu yang memiliki kepribadian, dia memiliki self motivation sendiri, dia pun mampu berpikir. Inilah kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori kognitif. Teori kognitif lagi-lagi muncul sebagai sebagai antitesis untuk teori behaviorisme. Jadi kalau dulu teori behaviorisme lahir akibat namanya kritis terhadap psikoanalisis, teori kognitif dia muncul karena reaktif terhadap eh, teori behaviorisme ini. Kalau tadi di behaviorisme percaya bahwa manusia itu dikendalikan lingkungan, dibentuk oleh lingkungan. Nah, di psikologi kognitif dia percaya bahwa manusia itu homo sapiens, yaitu makhluk yang bisa berpikir. Dia memiliki self motivated dan dia reaktif terhadap lingkungannya dengan stimuli-stimuli yang didapat dari lingkungannya. Dia bisa berpikir untuk bereaksinya seperti apa. Jadi ini sangat berkebalikan dengan teori behaviorisme bahwa yang manusia memang ada di satu lingkungan, tapi manusia pun dia memiliki struktur pemikiran sendiri, dia punya jati dirinya sendiri, dia punya jiwa sendiri. Ini manusia bisa berpikir. Jadi nggak selalu dia dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sebenarnya ini sifatnya tesis gitu. Nah, manusia itu dia sebagai seorang pribadi gitu, sebagai seorang individu yang independen, nggak cuma melihat lingkungannya doang, tapi dia punya sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Dia berjiwa, dia mampu berpikir, dia menemukan identitas dirinya sendiri dan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Di kognitif itu seperti itu. Jadi mungkin berpikirnya. Lalu teori yang terakhir yaitu, oh sorry ini ternyata masih ada. Ini ya, sedikit catatan-catatan gitu. Jadi ya bisa kalian baca sendiri deh. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Teori yang terakhir, kita ada yang namanya psikologi humanistik. Nah, kalau di sini, ini menganggap bahwa manusia itu adalah suatu makhluk yang positif. Dia punya nilai, punya makna, dia unik. Karena keunikan inilah dia ingin mengaktualisasikan dirinya, punya kehidupan yang bermakna. Bagaimanapun lingkungannya dia. Jadi di untuk psikologi humanistik ini melihat manusia adalah semuanya unik, nggak ada yang sama satu sama lain. Walaupun lingkungannya sama, walaupun lahir dari ibu yang sama, tapi manusia tuh unik. Dia punya masing-masing gitu loh, sendiri-sendiri. Bisa disamain satu sama lain. Di psikologi humanistik ini melihat bahwa yang karena manusia itu dia adalah makhluk yang positif, punya cinta, terus dia tuh memiliki kepribadian masing-masing gitu kan yang unik. Makanya di sini nilai yang makna diri masing-masing itu sangat penting. Dan di psikologi humanistik ini percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang terus berkembang dan mampu beraktualisasi diri dimanapun lingkungannya. Di psikologi humanistik ini dia malah bisa disebut new psychoanalysis. Jadi dia neo psychoanalysis karena memang memperkuat memperkuat dari pemikiran psikoanalisis yang pertama. Jadi ingin melihat bahwa manusia itu dia tidak hanya mampu berpikir, tapi memang dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi kenapa sih kita belajar tentang 4 teori ini? Karena memang teori ini akan membantu kita untuk melihat bagaimana sosok manusia. Misal kayak gini, nah, kalian bisa menggunakan salah satunya. Karena
walaupun kemunculannya satu sama lain itu ada yang antitesis gitu kan, ada yang mengkritisi, ada yang menguatkan, tapi dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang keilmuan, tidak ada teori yang, lebih baik dibandingkan teori yang lainnya. Semuanya tuh kayak sama gitu semuanya. Jadi kalian tinggal pilih aja ketika kalian menganalisa menganalisa diri sendiri atau menganalisa seseorang, dalam sebuah proses komunikasi, menganalisa communicants, kalian bisa pilih salah satunya. Mbak, empat-empatnya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Sebenarnya nggak kalau misalkan kita pada ininya, pada tipikalnya, ketika kita ketemu dengan banyak orang dalam keseharian kita sadar nggak sadar kita, eee, melakukan analisa berdasarkan teori-teori tersebut. Cuma mungkin kita tidak ini ya, tidak apa, berdasarkan keilmuan gitu. Kita misalkan menilai seseorang, "Oh iya dia mah kayak gitu, soalnya keluarganya kayak gitu sih," gitu. Itu kan secara nggak sadar bukan kita mempraktekkan teori behaviorisme. Oh ketika kita yang, "Kok sih itu aneh banget ya, tapi nggak apa-apa lah, suka-suka dia." Kita sudah menerapkan teori humanistik sebenarnya. Kemudian di sini saya mengajak bahwa yang kita mengetahui teori-teori tersebut, itu insya Allah membantu kita buat memahami communicants lebih mendalam lagi. Bukan judging ya, saya akan ini share. Ini di sini saya nggak ngajak kalian buat apa, buat nyinyirin orang, buat ngejulidin orang gitu, menilai orang. Kita tidak menggunakan ilmu ini untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi kita melakukan ilmu ini untuk mendalami tentang gimana sih manusia itu. Kita oke ini bukan untuk judging orang. Kita mungkin menilai orang tapi ada apa sih namanya, ada dasar keilmuannya gitu dan itu kita gunakan untuk hal yang baik, nggak cuma sekedar judging aja, tapi untuk memahami dia lebih baik lagi. Nah ini bisa dipakai kayak gimana Mbak? Ini bisa banget dipakai dalam proses komunikasi kita dalam keseharian. Misalnya apa? Misalnya temenan, ketika temenan. Kita dalam satu circle-nya kita misalkan ada 3 orang gitu, kita salah satunya. Kita melihat bahwa si A ini adalah orang yang ceria, nggak ada masalah dan sebagainya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kenapa di circle kita ada satu orang ini si B yang nggak asik banget, diajak ngobrol tuh susah banget gitu. Terus ketika ada masalah bentar-bentar nangis dan lain sebagainya. Oke, ambil teori apa yang ingin kalian pakai? Misalkan teori behaviorisme, ini yang saya paling suka kayak ini gitu, karena memang untuk penelitian media banyak kayak teori behaviorisme. Dianalisa kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Diajak ngobrol, digali dan lain sebagainya, sampai mungkin ada satu kesimpulan bahwa yang oke ternyata dia gampang nangis ketika ada masalah, karena dari kecil tiap kali ada masalah, reaksi dari orang tua adalah marah. Dari situ dia belajar bahwa dia jangan sampai bermasalah, karena yang ada malah akan dimarahi. Dan itu bisa membentuk kepribadian dia sekarang yang membuat dia ketika ada masalah bentar-bentar nangis. Nangisnya bukan karena masalahnya, tapi mungkin karena rasanya. Temannya akan marah, orang tuanya akan marah. Reaksinya adalah seperti itu. Dan kalian tahu itu bukan hanya sekedar tahu doang gitu, tapi mungkin menggunakan teori yang dipelajari tadi gitu. Kayak menurut teori behaviorisme, biasanya seseorang tuh bentuk lingkungannya. Oke lah, gue tanya-tanya deh, kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Kalian gali, kalian gali, kalian gali. Dari sudut pandang behaviorisme, ternyata memang dia dari kecil seperti itu. Dia belajar dari lingkungannya, nggak bisa, apa tuh namanya, nggak boleh punya masalah gitu. Tiap kali bermasalah, dimarahin, digebukin gitu sama orang tuanya. Sehingga membuat dia kepribadiannya jangan sampai gue punya masalah. Ini banyak banget. Kayak kayak mungkin ini momennya ini juga ya, kayak ketika, kampanye presiden ini. Saya dan suami pakai beberapa teori psikologi ini untuk melihat capres. Ini bisa dipakai juga gitu untuk mengenali capresnya kita gitu. Cuman memang, kita tidak hanya bisa melihat sosok seseorang dari pemberitaan doang gitu, mungkin ya harus ditambah dengan
baca buku tentang dia, ataupun ada beberapa kan yang sudah punya autobiografi gitu, baca gitu digali 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 kenapa akhirnya bisa menjadi seorang sosok ABC ini. Sehingga yang dia pantas nggak ya jadi pemimpin gue gitu dengan sosok yang seperti ini ya kan teori-teori tersebut gitu. Itu ya lumayan panjang gitu kan saya sama beberapa teman juga sama suami gitu karena memang apa namanya emang karena tahu teori-teori ini oke kita pakai teori psikoanalisis gitu kan untuk menilai capres 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 B capres C gitu. Jadi nggak cuma dengerin dengerin pidatonya mereka doang, nggak dengerin debatnya mereka doang, tapi memang ingin mengenali mereka secara kepribadian kayak gimana. Dari psikoanalisis kayak gimana, saya pakainya psikoanalisis humanistik. Karena 2 itu cukup menyenangkan gitu untuk dilakukan. Dan ya itu membuat membuat ya itu akhirnya membantu saya gitu untuk membuat keputusan seperti itu, gitu. Tapi itu lingkup yang lebih luas ya, ketika kita mempelajari teori psikologi ini. Sementara ruang kita, kita hanya dalam proses komunikasi kayak gitu. Pelajari aja ini sesuatu yang ini sesuatu yang menyenangkan dan ini juga bisa digunakan untuk menganalisa diri sendiri. Psikoanalisis, gue apa, ego gue kayak gimana, super ego gue yang ada dalam diri gue tuh yang terinternalisasi. Kalian bisa analisis itu. Oh, kenapa gue kayak gini? Oh, ternyata dulu ketika sedang berproses, ketika sedang tumbuh kembang gitu, pada prosesnya ternyata lingkungan gue apa namanya mengajari gue seperti ini, gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini dalam banyak. Misalnya Mas Noval nih mau deketin cewek kan, terus ceweknya nggak mau dideketin, bener-bener yang tembok banget gitu. Mungkin yang ada di pikiran kalau misalkan kita nggak pakai teori ini melihat bahwa yang itu cewek jual mahal banget gitu. Tapi coba ambil salah satu teori kenapa dia melakukan itu. Misalnya apa? Kamu pakai teori behaviorisme. Lihat latar belakangnya kayak gimana, lihat dia tumbuh kembangnya kayak gimana. Ternyata si Mbak ini tumbuh di lingkungan pesantren. Di mana yang namanya pacaran adalah sesuatu yang haram. Jadi jangankan mau diajak pacaran gitu, dideketin aja nggak mau. Akhirnya oke, Miss Novel bisa jadi paham kenapa dia berperilaku seperti itu. Sampai semudah itu loh, segampang itu. Dan kalian bisa mengaplikasikan teori-teori ini dalam keseharian kalian. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Mbak. Sorry sebentar.